Sebuah toko kelontong yang terletak di Jalan Prepedan Raya Kalideres, Jakarta Barat digerebek petugas gabungan. Di lokasi petugas mendapati ratusan botol minuman keras dari berbagai merek dengan kadar alkohol tinggi tersimpan di dalam kardus. Ratusan botol miras ditemukan tersimpan di dalam kios yang berisi 20 tumpukan kardus. Usai merazia miras, petugas juga memeriksa sejumlah pemuda yang tengah berkerumun. Tidak hanya memeriksa identitas, petugas memeriksa barang bawaan. Dan memang kami temukan ada beberapa jenis minuman yang dijual oleh mereka. Untuk sementara kami amankan dan kemudian kami akan menetapkan jumlahnya berapa Pak? Untuk jumlahnya ada sekitar 20 dus. Selain di Jakarta Barat, razia miras juga digelar petugas gabungan di wilayah Jakarta Timur. Sejumlah penjual jamu di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur didatangi petugas. Puluhan botol miras didapati tersimpan di dalam gerobak yang disembunyikan pedagang. Giat penitipan razia miras di wilayah Kabupaten Pulau Gadung itu kita rutin kita sisir di wilayah tadi Kayu Putih, Pisangan Timur, Pulau Gadung, kemudian di Jatria Kaum. Jadi kita dapatkan hasil sekitar 200 lebih ya, botol miras berbagai merek. Seluruh botol miras kemudian diangkut untuk barang bukti dan nantinya akan dimusnahkan. Razia miras ini digelar untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan warga selama bulan Ramadan. Inilah video yang sempat viral di sosial media. Lantaran seorang pria dalam pengaruh alkohol diduga diikat oleh anggota polisi Polres Nagekeo. Kejadian berawal karena pria mabuk tersebut menghadang mobil Kapolres Nagekeo di Jalan Basuki Rahmat, Desa Airamo, Kabupaten Nagekeo, NTT. Selain itu tampak juga Kapolres Nagekeo AKBP Yuda Pranata saat berada bersama anggotanya yang tengah ribut dengan pria mabuk tersebut. Ada sekelompok anak muda mabuk, habis merayakan Paskah, mabuk, dia dengan kelompok temannya di jalan menghadang mobil. Mobil kita juga berjalan menghindar, tapi tetap dipukul di bagian sebelah kiri, tepat di spakbor sebelah kiri sehingga lepas itunya. Seorang anggota Densus 88 tertembak saat menggerebek 5 terduga teroris di Pringsewu, Lampung. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan oleh Verdi Sambo CS. Memasuki musim mudik, Pelabuhan Nusantara Kota Parepare terus dipadati pemudik dari berbagai daerah. Ya, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Wiki Adrian. Dan saya Arlisa Hadi kembali hadir menemani Anda dalam Ainus Siang pada hari ini pemirsa. Dan selain 3 berita utama tadi, Ainus Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi menarik lainnya. Dan kita awali Ainus Siang kali ini dari Jakarta, di mana seorang anggota Pol PP Jakarta Timur diserang pengamen dalam razia PPKS di Jakarta. 6 pengamen diamankan dan dibawa ke Panti Sosial Cipayung, Jakarta Timur. Razia pemerlu pelayanan kesehatan sosial yang digelar Pol PP di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur malam tadi berlangsung ricuh. Udah. Seorang pengamen menyerang petugas saat akan ditertibkan. Aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas akan menangkap pelaku penyerangan hingga akhirnya berhasil ditangkap. 6 pengamen jalanan berhasil terjaring dan langsung dibawa petugas.
seorang petugas yang terluka dilarikan ke rumah sakit akibat luka sobek di bagian pipi kiri. Usai merazia pengamen, petugas kemudian merazia kafe yang masih beroperasi di bulan Ramadan. Kita mendapatkan segerombolan pengamen, akan kita himbau, akan kita lakukan penjangkauan untuk lakukan pembinaan. Seluruh pengamen yang terjaring langsung dibawa petugas ke Panti Sosial Cipayung untuk dilakukan pembinaan. Razia ini digelar selama bulan Ramadan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan warga. Seorang anggota Densus 88 anti teror Polri tertembak dalam baku tembak dengan para terduga teroris dalam penggerebekan di Pringsewu, Lampung. Dari kubu terduga teroris, 2 orang ditemukan tewas. Seorang anggota Densus 88 ini dievakuasi menggunakan mobil ambulan milik sebuah rumah sakit usai terkena tembak dalam penyergapan teroris yang dilakukan di kawasan hutan Register 22, Pagelaran Utara, Pringsewu, Lampung. Kondisi anggota Densus ini kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Kontak tembak antara Densus dengan terduga teroris ini terjadi Rabu malam di 2 lokasi berbeda. Informasi yang saya dengar katanya memang TSK sudah tangkap semua. Sudah ketangkap semua. Awal itu aja. Itu ketangkapannya dalam kondisi hidup atau seperti apa? Kurang 86 saya karena tim tindaknya dari Densus. Pengejaran 5 terduga teroris sebelumnya terendus berada di Dusun Waikiri, Desa Margorejo, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu, Lampung. Lokasi medan yang sulit membuat penyergapan berlangsung ekstra hati-hati. Anggota Densus yang tertembak telah dilarikan ke rumah sakit setelah alami luka 3 tembakan di bagian perut dan pinggang. Dari Pringsewu, Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, diduga tabrak lari sebuah mobil dirusak massa di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kamis dini hari. Tak hanya mobil, 3 orang di dalamnya juga babak belur dihajar massa. Puluhan warga di kawasan Jalan Gatot Subroto, Kota Medan, Sumatera Utara merusak 1 unit mobil yang diduga pelaku tabrak lari. Massa yang mengamuk menghancurkan kaca dan badan mobil dengan batu dan kayu. Menurut saksi mata, mobil ini telah menabrak 2 wanita pengendara motor di simpang Jalan Putri Hijau, Medan. Salah seorang korban bahkan sempat terseret di belakang mobil pelaku. Mobil ini, terus mobil ini nabrak kereta, 2 mobil jarak 2 mobil depan gua, jarak 2 mobil nabrak kereta, terus mamanya ke pinggir di jalan kayak gitu, rupanya ada perempuan satu, karena terseret. Melihat korban terseret, beberapa warga mencoba menghentikan mobil namun tak dihiraukan. Hingga akhirnya warga dapat menghentikan mobil pelaku tepat di persimpangan Jalan Gatot Subroto dan langsung merusaknya. Bahkan 1 dari 3 penumpang mobil sempat ditarik keluar dan menjadi bulan-bulanan masuk. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Sebuah papan reklame berukuran besar di jalan tol di Jakarta, Tol Jakarta Cikampek roboh akibat diterpa angin kencang kemarin sore. Ya, papan reklame menimpa 3 kendaraan yang sedang melintas hingga menimbulkan kerusakan cukup parah. Angin kencang yang terjadi di wilayah Jabodetabek kemarin sore menyebabkan sebuah papan reklame roboh di ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Akibatnya 2 minibus dan 1 truk kontainer yang sedang melintas pun menjadi korban. Ketika mobil mengalami kerusakan yang cukup parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun salah satu sopir yang mengalami luka ringan langsung mendapatkan perawatan medis. Akibat peristiwa ini arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang. Itu jatuh ya? Saya seperti Itu sebelum abang ada kendaraan lain nggak bang? enggak, itu berarti kayaknya 3 kendaraan yang kena. Kiri, tengah, apa kanan? Kanan paling kanan enggak. Akibat peristiwa ini arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan panjang. Lantaran papan reklame yang roboh menutup hampir seluruh ruas jalan tol. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Seorang pemilik penginapan tewas dengan luka tusuk senjata tajam di Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Kaki dan tangan diikat tali serta mulut korban dilakban. Diduga korban perampokan dan pembunuhan. Naima, 62 tahun, pemilik sebuah penginapan di Jalan Asirot, Sukabumi Selatan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, ditemukan tewas. Korban tewas dengan luka tusuk senjata tajam di bagian tubuh. Tangan dan kaki diikat tali serta mulut korban dilakban. 2 mobil mewah milik korban juga hilang dibawa kabur pelaku. Petugas kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti tali dan lakban yang berada di tubuh korban. Diketahui korban tinggal bersama seorang anak dan 2 orang pembantu. Saat kejadian, anak korban sedang berada di luar kota. Pintu itu karena diduga ada yang meninggal atau dibungkus, jadi kita tidak buka. Kita sambil menunggu tim dari kepolisian untuk ditindaklanjuti seperti itu. Jadi kondisinya seperti apa kita tidak tahu. Ada yang hilang uang barangnya? Kalau untuk saat ini barang yang dihilang sudah tentunya ada 2 unit mobil sudah pasti karena tidak ada di garasi. Jadi untuk lain-lainnya sebenarnya belum diketahui. Dia tinggal di sini ada dengan 2 orang pembantu, 1 laki-laki, 1 perempuan dengan anaknya laki-laki. Cuma anaknya laki-laki sebulan ini dia ada di luar kota. Untuk kepentingan otopsi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Takut ketahuan menghabiskan uang bersama wanita lain, seorang pria mengaku pura-pura dibegal. Ya, pria dari Sukabumi, Jawa Barat ini pun sempat membuat video hingga viral di media sosial. Nah, ini dia rekaman video amatir saat Dede Rosyadi terkapar di pinggir jalan dan mengaku menjadi korban begal di Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Dede yang tampak lemas mengaku uang 10 juta rupiah miliknya raib digondol begal. Video ini pun sempat viral di media sosial. Namun kebohongan Dede terbongkar usai polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Polisi menemukan sejumlah kejanggalan hingga akhirnya terungkap bahwa Dede telah berbohong. Dede mengaku berpura-pura dibegal karena takut ketahuan istrinya. Lantaran uang 10 juta rupiah yang diberikan sang istri untuk modal beli kambing justru digunakan foya-foya dengan wanita lain. Alasan karena membuat laporan palsu tersebut adalah yang bersangkutan diberikan uang modal oleh istrinya yang bekerja di luar kota untuk membeli kambing sebagai bisnis usaha jual beli kambing. Namun karena ada kegiatan lain, uang tersebut dipakai untuk berfoya-foya bersama wanita idaman lainnya. Karena tidak bisa mengembalikan, akhirnya membuat laporan palsu untuk meyakinkan istrinya tersebut. Akibat perbuatan Dede, ia dikenakan pasal laporan palsu dengan ancaman penjara 1 tahun 4 bulan. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak banding yang diajukan oleh Verdi Sambo CS. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, pemirsa. Tetaplah bersama iNews Siang.